64 serikat pekerja dan koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSPMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Selanjutnya kami persilakan kepada mungkin juru bicara dari KSP PB dan dari FSPMI mungkin untuk menyampaikan masukan dan penjelasannya atas kehadirannya dalam rapat kita pada hari ini. Waktu saya persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Hari ini alhamdulillah kami sebagai masyarakat diterima dengan lapang dada oleh wakil rakyat kita didampingi oleh 3 kementerian. Tentu kami sangat bangga dan memberi apresiasi pada DPR atas menghargai dengan sangat kedatangan kami ini. Untuk itu pada kawan KSPB kita beli aplaus untuk DPR. Pimpinan DPR, pertama Wakil Ketua DPR, Bapak Profesor Insinyur Haji Supni Dasko Ahmad, SHMH, yang kami hormati, juga Bapak San Mustafa sebagai Wakil Ketua DPR, para Menteri, 3 Menteri, pertama Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Adgas, kedua Menteri Tenaga Republik Indonesia, Pak Yasserli, yang ketiga Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Bapak Mukhtarudin, yang kami hormati. Bersama kawan-kawan dari pimpinan Balek dan pimpinan Komisi 9, kami datang kemari dalam atas tanggapan surat yang sudah kami sampaikan dan dengan singkat dan cepat ya, tidak melalui proses yang ribet ya. Melalui saya langsung dijawab silakan datang gitu, dengan pintu terbuka. Kami datang bersama delegasi namanya Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang terdiri dari 64 federasi serikat pekerja di bawah 5 konfederasi serikat pekerja yang terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi KSPSI Andi Gani Nenawea, kedua KSPI Said Iqbal, yang ketiga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di bawah Darta Papahan, dan keempat KPBI di bawah pimpinan Ilhamsa atau dikenal dengan Boeing gitu ya. Kami juga bersama koalisi kerakyatan, ada 9 koalisi kerakyatan, yaitu terdiri dari para nelayan, tani, jala PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, dan transportasi ojek online beserta tenaga honorer. Perkenalkan Pak, di sini para presidium, di paling ujung Pak Didi sebagai mewakili tenaga guru honorer, samping kiri Pak Didi, Pak Henry Saragih sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, di sebelah sini Agus Priadi, Wakil Presiden Bidang Organisasi, dan sebelah kiri saya Bung Syed Saludin sebagai Wakil Presiden Bidang Kepemiluan, dan Pak Ramidi mewakili Bung Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen ya KSPI, dan
ada Dr. Roy dari medis, ada dari sindikasi ya, media, Bung Isan ya, yang hadir sebagai presidium pada hari ini. Kami datang kemari dalam rangka akan menyampaikan Pak draft prinsip dan pokok-pokok pikiran yang sudah kami persiapkan dengan serius, tebal Pak, tebal sekali 250 halaman. Jadi kami di KSPB ini benar-benar serius untuk menyikapi Pak atas putusan MK 168 yang mana memerintahkan segera dibuatkan undang-undang baru ya untuk keterjaan yang kita diberi waktu sampai tanggal 31 Oktober 2026. Tentu kita tidak mengendaki sampai tanggal 31, kalau bisa tahun ini selesai Pak, kalau bisa gitu. Ya, tentu kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran Pak, prinsip dan pokok pikirannya secara lebih gamblang gitu, ya lebih detail. Nanti setelah itu nanti dengan kawan lainnya kalau ada yang mau nambahkan ya, untuk menyampaikan tambahan, tapi nggak usah lama-lama ya, nggak usah mungkin semenit 2 menit. Untuk itu pada tim pengarah pembuat rancangan ini, Bung Said Saludin, kami persilakan untuk menyampaikan secara ringkas lah itu. Pada Bang Said kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, pimpinan Balek, pimpinan Komisi 9, para menteri yang hadir, para pejabat, dan semua teman-teman buruh, pekerja buruh yang hadir hari ini. Kami mungkin barangkali sebelum saya menyampaikan pokok-pokoknya saja Pak, garis besar, apakah boleh kami serahkan dulu bahan, kami menyampaikan bahannya supaya interaksinya ada begitu Pak. Boleh kami izin Pak untuk sampaikan dulu, boleh ya? Oh tadi saya kelewatan Pak, mohon maaf Bung Said Iqbal kondisinya belum bisa bergabung karena sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta selama 6 hari ke depan itu Pak. Jadi mohon doanya dan supaya lekas sembuh itu. Mohon maaf. Oh tadi saya kelewatan Pak, mohon maaf Bung Said Iqbal kondisinya belum bisa bergabung karena sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta selama 6 hari ke depan Pak. Jadi mohon doanya dan supaya lekas sembuh. Mohon maaf. Satu lagi ada. Satu lagi cuma satu. Tinggal satu lagi bahan nih. Itu punya media 9 fotokopi. Fotokopi ya. Oh, asli. Baik, izin melanjutkan pimpinan. Jadi kami kebetulan menjadi pemohon dalam perkara 168 yang pada akhirnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yaitu putusan 168. Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam KSPPB. Oleh sebab itu, kami merasa punya tanggung jawab moral juga untuk menindaklanjuti putusan MK. Sayangnya, 11 bulan sudah berjalan sejak MK jatuhkan putusan di Oktober 2024 ya. Rupanya kami masih belum mendengar kejelasan
dari DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Apakah sudah ada draft resmi misalnya, ada naskah akademik, di luaran ada kami terima tapi juga tidak jelas, belum bisa dikonfirmasi. Oleh sebab itu kami mengambil inisiatif untuk menuangkan dulu secara garis besar masukan dari KSPPB yang kami jadikan dalam satu naskah berisi pertama pokok-pokok pikiran, minta maaf. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran terkait dengan materi yang menurut kami penting untuk diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pimpinan, para menteri yang kami hormati, secara garis besar kita bisa melihat dasar hukum dari kami memajukan ini adalah putusan MK 168 yang memerintahkan undang-undang ketenagakerjaan setidaknya pada 4 hal. Pertama, terkait dengan bentuk hukumnya. Jadi MK itu meminta untuk membuat undang-undang baru, bukan undang-undang revisi. Jelas dinyatakan dalam sejumlah putusan itu, dan dalam naskah yang kami sertakan, kami juga ada file soft copy-nya, itu kami kutip putusan-putusan MK yang menyatakan bentuk hukumnya haruslah undang-undang baru, bukan undang-undang revisi. Yang kedua, tentang metode pembentukannya yang diminta untuk undang-undang tersendiri. Kalau tersendiri berarti metodenya adalah single subject rule, bukan omnibus law. Yang ketiga, terkait dengan waktunya yang memang harus beberapa kali disebut oleh MK harus segera. Nah, 11 bulan berlalu inilah kata segera itu sepertinya belum kami rasakan. Dan dia harus selesai paling lambat 2 tahun atau 31 Oktober 2026. Yang keempat, tentang materinya. Yang pertama menampung Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 2023. Lalu kemudian semangat dan sejumlah substansi dan semangat sejumlah putusan MK. Banyak orang mengira putusan MK yang dimaksud hanyalah putusan 168. Tidak, MK tidak menyebut nomor putusan, tetapi mengingatkan tentang substansi dan semangat sejumlah putusan MK. Kami menginventarisir ada 62 permohonan yang pernah maju sejak MK berdiri, pengujian tentang Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Nomor 6, termasuk dulu sempat ada yang dinyatakan inkonstitusional Nomor 11 2020, itu hanya ada 13 putusan yang dikabulkan. Nah, dari 13 itu total yang diubah oleh MK ada 42, 50% diantaranya yang dikabulkan adalah permohonan yang kami ajukan. Nah, oleh sebab itu kami memasukkan substansi dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi 13 yang dikabulkan dan kami mengambil 6 yang dinyatakan ditolak. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya banyak poin-poin penting untuk perbaikan hukum ketenagakerjaan. Berangkat dari itu yang terhormat pimpinan, kami sampaikan garis besar tentang prinsip-prinsipnya dulu. Kenapa kami merasa penting soal prinsip ini? Karena kita harus belajar juga pada Undang-Undang Cipta Kerja Jilid pertama dulu yang dinyatakan inkonstitusional, dan kita tentu tidak ingin Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sekarang mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu kami mengingatkan tentang adanya 7 prinsip formil dan 10 prinsip material yang perlu menjadi guidance bagi pembentuk undang-undang. Yang pertama, untuk prinsip formil, ini soal meaningful participation. Saya kira saya tidak banyak membahas ini karena saya yakin DPR sudah lebih aspiratif sekarang. Kami meyakini bahwa apa yang kami bawa sebagai masukan akan betul-betul dipertimbangkan. Tetapi terkait dengan prinsip material, kami perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang perlunya mengakomodir sejumlah norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memang itu memberikan pelindungannya dalam bab tentang hak asasi manusia. Hak-hak pekerja buruh itu pada umumnya adalah hak asasi manusia.
Oleh karena dia hak asasi manusia, maka tidak boleh pembatasan terhadap hak yang diberikan di Undang-Undang Dasar itu pembatasannya dilakukan melalui peraturan pelaksanaan seperti PP, Permen dan sebagainya. Maka di putusan 168 MK berulang-ulang menyatakan tentang kesalahan prosedur materi undang-undang diatur dalam materi PP. Nah, itu kami mengingatkan tentang hal itu. Jadi yang berikutnya ada TAP MPR juga yang masih berlaku tentang misalnya salah satunya TAP MPR 16 yang memungkinkan kepemilikan saham bagi buruh. Lalu ada 19 putusan MK yang saya sebut tadi, 6 untuk yang ditolak dan 13 yang dikabulkan. Lalu kami juga sebutkan di situ, uraikan tentang 26 konvensi ILO yang perlu harus menjadi rujukan. Lalu tentang berorientasi pada pelindungan HAM, lalu menegaskan peran aktif negara. Soal ini kami rasa anggap menjadi penting. Hak-hak pekerja buruh tergolong sebagai hak-hak ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga dalam hak ekosop, peran negara justru harus lebih banyak dibanding hak-hak sipil dan politik yang dimana negara harus mengurangi perannya. Oleh sebab itu, undang-undang ini kami harapkan betul-betul memperlihatkan adanya peran negara pembelaannya kepada pekerja buruh. Lalu kemudian ada yang terkait dengan sejumlah penjelasan dalam Undang-Undang 13 termasuk di Undang-Undang 6 yang sebetulnya materinya itu reheling, mengatur. Padahal penjelasan kan nggak boleh bersifat mengatur dia hanya memperjelas kata, frasa, kalimat dan seterusnya atau contoh-contoh. Nah, kami menemukan yang kami anggap itu substansial, hal pokok yang semestinya nggak boleh lagi diatur di level penjelasan, tapi dia harus dinaikkan menjadi norma. Lalu ada sejumlah PP ya, PP turunan dari Cipta Kerja khususnya itu yang juga tadi saya sampaikan membatasi hak-hak pekerja buruh, sedangkan materinya sebetulnya hanya boleh dibatasi oleh undang-undang. Tentu saja ini bukan soal yang penting ada aturannya, tapi dampak dari dirumuskannya dalam bentuk hukum tertentu itu akan berimplikasi juga dengan cara mengujinya. Kita tahu kalau dia dituangkan di PP ya pengujiannya berarti hanya bisa ke Mahkamah Agung. Kalau dia dituangkan dalam undang-undang, maka kita bisa menguji ke Mahkamah Konstitusi. Pimpinan yang terhormat, tentang pokok-pokok pikirannya. Tadi tentang prinsip-prinsip. Sekarang pokok-pokok pikiran materinya. Setidaknya ada 17 isu baru yang kami tuangkan di sini dan diharapkan bisa diatur. Di antara 17 isu baru itu adalah adanya kelompok pekerja buruh yang selama ini belum mendapat pelindungan dan pemenuhan hak-haknya karena mereka seolah-olah dianggap bukan pekerja, padahal sesungguhnya mereka tergolong sebagai pekerja karena ada pemberi kerjanya. Di antaranya yang kami minta untuk bisa diatur juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini adalah pekerja digital platform atau platform digital. Itu luas sekali, termasuk di dalamnya adalah ojek online, dan kemudian kurir online dan sebagainya, termasuk konten kreator dan seterusnya. Lalu yang kedua, kami juga meminta untuk ada pengaturan dan pelindungan kepada pekerja medis dan kesehatan yang selama ini belum mendapat pelindungan dari undang-undang manapun, dan ini sangat menyedihkan jika mereka sudah berjuang demi kemanusiaan tapi hak-haknya tidak dilindungi. Lalu ada lagi pekerja pendidikan, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Di level kampus misalnya, sekarang sudah mulai tumbuh serikat pekerja kampus yang juga bagian dari KSPPB. Itu mereka kurang mendapatkan pelindungan. Ada lagi soal awak kapal yang terdiri awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Hidup matinya di dalam kapal, dia kerja di kapal, dia tidur di kapal, 24 jam kerjanya, mesin mati tengah malam, ombak kapal, dia nggak ada waktu berhentinya, nggak ada jam kerjanya. Sementara di undang-undang pelayaran atau bahkan sebagian diatur di PP, bahkan di Permen, padahal itu hak fundamental, harusnya diatur di undang-undang karena di materi undang-undang. Lalu yang berikutnya adalah tentang larangan percaloan tenaga kerja. Ini isu baru yang kami minta sudah harus tegaskan, nggak boleh lagi orang nyari kerja atau lewat calo. Lalu ada pelatihan vokasi sebagai ide baru kami, barangkali ini juga Pak Menteri Tenaga Kerjaan bisa menjadi atensi.
Selama ini tumpang tindih antara pelatihan kerja, pemagangan, yang semua bercampur, yang ujung-ujungnya adalah pengusaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada buruh. Orang magang suruh kerja dengan upah yang cuma ongkos misalnya, atau menggantikan pekerja yang ada di situ supaya dapat upah, bisa membayar dengan upah murah. Nah, oleh sebab itu kerangkanya adalah pelatihan kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti yang baru itu hanya boleh untuk pekerja buruh. Maka dia harus ada hubungan kerja. Soal apakah dilaksanakan oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh swasta, di dalam negeri, di luar negeri, itu kami ada uraiannya di sini. Tapi dia harus dibatasi dulu. Yang kedua adalah pemagangan. Pemagangan itu hanya boleh untuk siswa didik dalam pemenuhan CPL, capaian pemenuhan untuk sesuai dengan kurikulum pendidikan. Jadi hanya anak sekolah, SMA misalnya SMK, atau dari universitas begitu, ya, dan itu pun dibatasi 3 bulan paling lama. Nah, tapi di situ konteksnya itu dia belajar, ya, bukan untuk kepentingannya si pengusaha, bukan si pemberi kerja, gitu, tapi untuk dia meningkatkan nilai misalnya untuk CPL tadi. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, bagaimana bagi mereka yang calon pencari kerja, tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan, atau mereka yang sudah selesai menyelesaikan masa pensiun atau terkena PHK. Maka kami usulkan ada satu jenis pelatihan baru yang namanya pelatihan vokasi. Jadi pelatihan vokasi untuk pekerja, untuk tenaga kerja yang tidak memiliki hubungan kerja, pemagangan khusus siswa didik karena untuk kepentingan kurikulum tadi, sedangkan yang untuk pekerja buruh adalah yang pelatihan kerja. Ini penting untuk dari awal itu dibedakan. Nah, permasalahan selama ini muncul adalah karena sistem pemagangan tiba-tiba dianggap sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja. Udah, jadi ngaco tuh. Nah, itu yang kami minta. Lalu kemudian isu barunya juga antara lain tentang larangan menahan dokumen. Kita tahu banyak kasus-kasus kemarin itu, Kementerian Tenaga Kerja juga banyak laporan tentang dokumen yang ditahan, misalnya ijazah dan sebagainya buruh. Itu kan bukan kewenangan dari perusahaan menahan dokumen. Terus dinyatakan di dalam undang-undang yang baru. Lalu kemudian termasuk misalnya di dunia pendidikan, orang kalau ada pekerja pendidikan, katakanlah dosen, dia mau pindah ke tempat lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, dan dia tidak pernah mendapatkan misalnya ikatan dinas dibiayai atau apa gitu oleh kampusnya, tapi dia dipersyaratkan misalnya namanya SLB, surat lulus butuh. Karena nggak dikasih, ya dia nggak bisa pindah. Jadi terkungkung dia di situ. Nah, ini kelompok pekerja ini juga harus diperhatikan. Mereka berjuang buat dunia pendidikan, tapi tidak ada pelindungannya. Padahal itu satu dokumen yang semestinya menjadi kewenangan satu organ, tapi organ itu nggak mau mengeluarkannya. Kalau di istilah TUN kan kita mengenal istilah fiktif positif dan fiktif negatif. Nah, ini kan kalau swasta jadi nggak bisa dia, karena dia bukan pejabat TUN atau badan TUN. Nah, ini yang juga menjadi penting. Lalu kemudian ada lagi soal hak mengajukan sita jaminan, ya, kepada pemberi kerja, pengusaha. Ya, hak intervensi dalam PKPU kalau pilot, ya, termasuk kemudian ada kita minta cadangan dana pesangon. Pekerja yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan, ini bukan outsourcing. Jadi yang lebih orang kenal subkon, ya, subkontrak gitu. Itu kan supaya dia bisa menjamin hak dari pekerjanya, maka sejak awal perusahaan atau pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan pemborongan tadi itu, dia harus menyiapkan dana dana untuk persiapan nanti apabila ada terjadi PHK gitu. Jadi dia nggak bisa lepas tangan seenaknya saja. Lalu untuk pesangon juga harus diberikan termasuk kepada PKWT. Pekerja kontrak wajib juga harus menerima pesangon. Kerjanya sama, yang dikerjain sama. Ini kan cuma soal pilihannya aja, apa dia tetap atau dia sementara PKWT atau PKWTT. Tapi kan dia mengabdi, dia melewati kurun waktu sekian lama. Maka nanti
harus diatur bahwa pesangon juga menjadi hak dari pekerja PKWT. Lalu tentang isu perbaikan secara singkat saja, pimpinan, saya sampaikan yang pertama adalah tentang ruang lingkup pemberi kerja. Saya pilih beberapa saja, nggak semuanya saya bacakan karena 59. Ruang lingkup pemberi kerja itu disebutkan pekerja itu kan perorangan, pengusaha, badan hukum, badan-badan lainnya. Pengusaha diberi definisi, diberi pengertian. Tetapi badan hukum nggak pernah sampai sekarang, tidak ada satupun ketentuan di dalam Undang-Undang 13 termasuk 6 yang mengatur siapa tuh badan hukum. Setelah pengusaha dikasih definisi, di dalamnya ada usaha, ada perusahaan, perusahaan dikasih definisi, tapi badan hukum enggak. Oleh sebab itu, menurut kami, ruang lingkup pemberi kerja harus diperluas. Karena yang saya sebut tadi soal awak kapal, soal pekerja medis kesehatan, soal pekerja pendidikan, dan sebagian kampus dan sebagainya itu, supaya mereka terjangkau. Dengan ditetapkannya mereka dalam kelompok badan hukum sebagai pemberi kerja, maka automatically orang yang mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain dari si pemberi kerja, dia adalah bagian dari pekerja, sehingga harus tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kami nggak akan sebutkan satu persatu, ada di materi ini. Lalu kemudian misalnya soal tenaga kerja asing, gitu. Ini yang menjadi sangat penting karena laporan dari banyak ke kami, dan ini di antara di KSPPB juga ada teman-teman serikat dari Indonesia Timur sana, Sulawesi dan seterusnya, yang juga menitip pesan untuk ini diperhatikan. Gitu. Tidak boleh ada TKA, misalnya personalia gitu, dipekerjakan. Nah itu masih ada terjadi, padahal itu nggak boleh, putusan MK melarang. Yang boleh misalnya tanpa RPTK kan hanya direksi atau komisaris asing, gitu kan? Tapi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dia tetap pakai RPTKA. Terlepas dari soal RPTK, penggunaan tenaga kerja asing itu sekarang masih direkrut misalnya untuk jabatan-jabatan yang memang dilarang. Itu masih ada sampai dengan sekarang. Nah, terus kemudian tentang misalnya soal persyaratan PKWTT. Dalam beberapa hal dia harus demi hukum harus dinyatakan menjadi PKWTT. Tentang sistem outsourcing, kami strict di situ. Sistem outsourcing dalam pengertian satu perusahaan menyediakan jasa tenaga kerja. Jadi menempatkan tenaga kerja, atau dulu istilahnya itu suka ada istilah labor supply gitu ya, alih daya istilah sekarang itu tentu harus sesuatu yang ditolak. Jadi yang diperbolehkan hanya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan yang disebut sebagai perusahaan pemborongan. Sistem-sistem lain seperti kemitraan, sistem harian lepas dan sebagainya harus dihapuskan di dalam, harus dinyatakan secara tegas sebagai sistem yang dilarang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kami minta juga ada pelindungan kepada pekerja disabilitas, pelindungan kepada pekerja perempuan. Selanjutnya adalah tentang larangan pemotongan upah yang masih terjadi atau penundaan pembayaran upah. Soal upah ini menjadi penting karena begini pimpinan. MK menyatakan undang-undang yang baru harus menampung semangat dan substansi putusan MK. Putusan yang mana saya sebut tadi, saya ambil pilih di sini ada 19. Ada satu putusan, misalnya putusan nomor 8, itu putusannya ditolak. Tetapi di dalam pertimbangan hukumnya itu strict bunyinya. Upah minimum hanya dinyatakan memiliki kepastian hukum dan berkeadilan apabila perhitungannya cuma 3, yaitu yang disebut di Undang-Undang 13 itu. Pertama adalah KHL, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian produktivitas. Kalau pakai cara selain dari itu, maka secara kontrario dimaknai dia tidak memiliki kepastian hukum dan dia tidak adil. Putusan MK itu sampai sekarang belum pernah dinyatakan oleh mahkamah mereka mengubah paradigmanya itu. Berarti itu putusan masih bisa dijadikan substansi. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan metode yang lain lagi, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang nanti akan saya mungkin sedikit jelaskan. Nah, oleh sebab itu kami coba mencari formulasi soal upah
minimum ini yang tentu saja harus menguntungkan buruh. Nah, nanti kita bisa pakai skema. Misalnya kira-kira secara sederhana begini pimpinan. Kalau dia upah ada survei KHL. Jadi kita mengkombinasikan. Metode pertama adalah metode KHL-nya itu disurvei. Kalau hasil survei pada saat survei dilakukan itu ternyata nilainya di bawah upah minimum saat itu, maka dia dipakai perhitungan adalah makroekonominya itu inflasi ya dan sebagainya itu indeks tertentu. Sepanjang indeks tertentunya 1.0. Jadi bukan 0, minimal harus 1. Karena kalau 0, ya selalu susah itu naiknya. Maka harus di level 1. Nah, tetapi kalau dia ternyata setelah dihitung di atas upah minimum pada saat itu, maka yang dipakai rumusan KHL. Nah, itu kami tawarkan model-modelnya di sini pimpinan. Terkait komponen KHL juga ini harus meningkat kualitas dan kuantitasnya setiap kurun waktu. Lalu besaran upah pokok yang rasionya itu 25%, 75% itu mestinya nggak perlu lagi diberlakukan. Cukup upah pokok itu adalah sekurang-kurangnya nilai upah minimum. Kami juga melihat ada disparitas upah antar daerah. Padahal kalau kita bicara KHL, apa bedanya bayar listrik bagi buruh di Morowali dengan buruh di Jakarta, buruh di Bandung? Emangnya beda tarifnya dengan perhitungan yang sama gitu? Kan sama. Bicara beli pakai transport, item komponen KHL itu ada transport. Mau cicilan motorkah misalnya, atau misalnya pakai bensin dan sebagainya. Harga BBM-nya kan sama. Gitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai KHL real. Jadi perhitungan itu nggak pakai lagi misalnya kayak makanan dihitung beras sekian, ininya sekian kilo, nggak begitu lagi. Udah yang gampang aja lah yang real. Orang makan masuk ke rumah makan yang paling sederhana, katakanlah warteg atau rumah makan yang paling sederhana begitu. Misalnya berapa sekali makan 15.000, ya kan orang makan 15.000 di sini dengan yang di tempat lain juga 15.000, kira-kira sama aja itu. Kan harga telurnya sama, kan harga sayurnya kira-kira relatif sama. Maka pakai metode itu untuk memperkecil atau bahkan pada gilirannya adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadi disparitas upah antar daerah. Kita tahu Jawa Tengah cukup kecil. Lalu soal rasio upah tertinggi dan terendah, kami juga minta nanti dalam undang-undang itu dibuat perbandingan. Misalnya 1, 5, 10. Buruh paling kecil tuh katakanlah ambil contoh operator. Kalau gaji upah operator 5 juta, maka di tengahnya ada manajer gitu ya. Ya dia 25 juta. Yang tinggi direksi misalnya dia 50 juta. Jadi harus ada, karena ketimpangan kesenjangannya jauh sekali. Gitu. Nah, ini kan rakyat hari ini kan selalu menyoroti soal-soal ketimpangan kesenjangan yang kayak begini. Nah, di beberapa negara kami juga kasih contohnya itu kan juga memberlakukan. Jadi harus ada antara upah rasio perbandingan upah antara buruh yang level tengah misalnya manajer begitu dengan direksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.